Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru ramadhana syahran mubarak. Ibtaradallahu alaikum siyamahu tuktahu bihi abwabul jannah wa tuqlaqu bihi abwabul jahim wa tuqallu bihi syayatin. Bihi lailatul khairu min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Yang kita hormati Bapak Ketua Masjid Al-Mustaqim beserta pengurus, tadi yang kita hormati Bapak Ketua Panitia Ramadan, selanjutnya kita hormati Bapak Imam, selanjutnya kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar jamaah Masjid Al-Mustaqim, calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Pertama dan yang pertama sekali, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Karena tanpa terasa oleh kita, sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-15 dan nanti malam adalah malam yang ke-16. Itu berarti sudah 15 hari kita melaksanakan ibadah puasa dan sudah 15 malam pula kita mendirikan malam-malam Ramadan. Semoga puasa yang sudah kita laksanakan dan malam-malam Ramadan yang sudah kita dirikan semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum qiyamana wa shiyamana. Selanjutnya tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah kita pada pagi hari ini adalah hikmah dari ibadah puasa Ramadan. Hikmah daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang disyariatkan Allah kepada kita itu memiliki hikmah. Tidak terkecuali ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Berapa banyak hikmah yang ada di dalam ibadah puasa Ramadan ini? Pada intinya, pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi yang dimaksud dengan hikmah itu tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, al-hikmatu dhalatul mu'min fahaisu wajadha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah benda yang hilang dari seorang mukmin, maka dimanapun dia menemukannya maka dia berhak untuk memilikinya. Dan secara umum hikmah daripada ibadah puasa ini kata ulama ada 4. Yang pertama adalah hikmah ta'abbudiyah. Yang kedua adalah hikmah tarbawiyah. Yang ketiga hikmah ijtimaiyah. Dan yang keempat adalah hikmah sihhiyah. Jadi inilah tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama hikmah ta'abbudiyah, yang kedua adalah hikmah tarbawiyah, yang ketiga hikmah ijtimaiyah, dan yang keempat adalah
adalah hikmah sihhiyah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, orang-orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hikmah ta'abbudiyah, artinya hikmah pengabdian, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang diri ini, tubuh ini dituntut untuk tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ketundukan ketaatan diri pribadi kita di bulan suci Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Jadi hikmah pengabdian, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan melaksanakan ibadah puasa selama sebulan suci Ramadan. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, barang siapa yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah orang itu tunduk dan patuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu bisa berupa harta benda, jabatan, kedudukan dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah hikmah pertama dari ibadah puasa itu. Hikmah ta'abbudiyah, pengabdian, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan melaksanakan ibadah puasa selama sebulan suci Ramadan. Bahkan Ibrahim An-Nakhai mengatakan rahimahullah, shaum yaumin Ramadan afdalu min alf yaum. Berpuasa satu hari di bulan suci Ramadan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berpuasa 1000 hari di luar bulan suci Ramadan. Wa raka'atan fi Ramadan afdalu min rakaat. Satu rakaat di bulan suci Ramadan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 1000 rakaat di luar bulan suci Ramadan. Kemudian satu kali tasbih di bulan suci Ramadan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 1000 kali tasbih di luar bulan suci Ramadan. Jadi alangkah ruginya mereka yang pada bulan Ramadan ini mereka tidak punya uzur, tidak punya uzur syar'i, tapi mereka tidak melaksanakan ibadah puasa selama sebulan suci Ramadan ini. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi inilah yang pertama, yaitu hikmah pengabdian, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan apa? Yang dibuktikan dengan melaksanakan ibadah puasa selama sebulan suci Ramadan ini. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hikmah tarbawiyah. Apa artinya? Hikmah pengajaran dan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, pada hakikatnya, selama sebulan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama kontemporer yang bernama Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Fiqhus Siyam, dia mengatakan Ramadan ini merupakan bulan pendidikan yang disebut dengan istilah al-madrasah al-mutanayyizah, bulan pendidikan. Jadi selama sebulan ini kita dididik dan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah pendidikan dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala itu? Tak obahnya seperti kupu-kupu. Ibu-ibu pernah lihat kupu-kupu kan? Jadi kupu-kupu itu adalah binatang yang indah dan menarik. Sayapnya berwarna-warni, terbang dari satu bunga ke bunga yang lain, menjadi daya tarik bagi siapa saja yang melihatnya. Tapi kupu-kupu tidak terlahir begitu saja ke bumi, tapi dia bermetamorfosis dari binatang yang bernama ulat. Menyebutnya saja
Mungkin barangkali sebagian orang ada yang merasa jijik, geli, penyebab gatal, perusak tanam-tanaman. Dia begitu identik dengan sifat yang tidak baik. Tapi ketika ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik, semua orang mengaguminya, semua orang ingin memilikinya, dan mereka tidak tahu dengan kupu-kupu sebenarnya kupu-kupu itu berasal dari binatang yang bernama ulat. Itulah kupu-kupu yang indah dan cantik. Makanannya pun pilihan dan selalu membantu proses penyerbukan pada tanam-tanaman. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menjadi kupu-kupu, ulat terlebih dahulu menjadi kepompong. Itulah yang disebut dengan metamorfosis, yang dalam bahasa agama disebut sebagai itulah orang yang sedang melaksanakan puasa. Dia menjauhkan diri dari makan dan minum, menutup diri dari hiruk pikuk dari keramaian dunia. Dia seperti mirip dengan cara kita beriktikaf, yaitu merenung diri, menyesal atas segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pada intinya, barangkali seperti inilah pendidikan dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, sehingga keluar dari Ramadan ini menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik, yang disayangi oleh manusia dan juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah agaknya Bapak Ibu yang Allah muliakan, pendidikan dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala tersebut selama bulan suci Ramadan ini. Dan ada 9 model jenis pendidikan di bulan suci Ramadan ini yang insya Allah lain kali akan kita sampaikan. Jadi ada 9 model jenis pendidikan Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah tarbiyah imaniyah, yaitu pendidikan keimanan. Kemudian yang kedua tarbiyah ruhiyah, pendidikan kerohanian. Kemudian yang ketiga tarbiyah fikriyah, pendidikan pikiran. Kemudian tarbiyah atifiyah, pendidikan perasaan. Kemudian tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlak. Kemudian tarbiyah ijtimaiyah, pendidikan sosial kemasyarakatan. Tarbiyah iradiyah, artinya pendidikan cita-cita. Kemudian tarbiyah badaniyah, pendidikan tubuh, pendidikan jasad. Dan yang ke-9 yang terakhir adalah tarbiyah jinsiyah, yaitu pendidikan seks. Jadi sebenarnya seks juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua, yaitu hikmah tarbawiyah, hikmah pendidikan dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tarbiyah ijtimaiyah, hikmah